hosbimholic yang sakit hati di rumah silakan. Ini adalah mobil yang disebut Baby Racing. Gue nggak ada potong-potongannya joki ya. Zaman sekarang tante-tante racing itu udah bisa jadi joki bro. Bisa bawa mobil tuh ini yang pertama. Enggak, kalau bawa mobil pertama itu mobil bapak gue. Zaman dulu Kijang, handremnya masih keren. Ya. Itu udah paling sering dapat itu di kelas 11 detik. Jadi kelas kejurnas. 11 detik ke 11 detik. Best time aku kemarin terakhir 10,4 detik. 10,4 detik 1 meter. Iya. Dan tadi Bibi ini adalah teman saya. Sahabat lah ya. Ya, kita sahabat baik, saking baiknya kita kadang mandi berdua. Enggak ya? Fitness. Fitnah itu. Halo hosbimholic sekalian yang di rumah, gimana? Apakah kalian yang di rumah kan sudah merasa bosan di rumah? Apakah kalian semua sudah merasa jenuh di rumah? Yang sakit hati di rumah silahkan obati sakit hatinya. Kali ini kita akan mereview sebuah mobil yang ada di belakang saya. Ini adalah mobil yang disebut Barbie Racing gitu. Kebetulan sih tadi kita ketemu sama yang punya, itu dari Vivi Permana. Itu yang punya itu Vivi Permana. Jadi nanti kita bakal tanya orangnya apa sih yang sudah dimodif sama apa sih yang sudah dimodifikasi selama sejauh ini, kontes apa aja. Kita bakal blusukan nanya dalam-dalamannya sampai dalamannya dia kita tanyain juga ya. Sudah beli bakso dia katanya, dia lagi beli bakso. Tapi nggak tahu dia lagi di mana. Mana keadaan orang dulu tadi? Ini siapa lagi naruh Stella di sini? Hilang orang itu. Padahal mau review mobil yang mana dia ya? Astaga, bapak. Hei, aduh. Enggak keluar. Biar kabarnya. Halo ya Allah Gusti. Biar kabarmu sayang. Wes ngesing. Wes ngomong bakso nih. Kiri ada kiri. Bro. Kurus. Gue nggak ada potong-potongannya joki. Aku dengar kamu joki. Bro, zaman sekarang tante-tante racing itu udah bisa jadi joki, bro. Terus habis itu mobilmu yang standar itu mau pakai balapan? Standar. Cing remeh cang. Kalah. Mobilmu udah modif. Modif? Kamu joki. Joki. Itu joki rumor. Karung. Itu rumor kan, gosip kan? Gosip. Oh, kalau gitu aku review mobilmu kalau gosip ya. Boleh. Benar nih. Nafsu amat sih lu. Tidak tahu celanaku sempit tadi. Boleh. Ya. Ini kan, Vi? Ini. Aku tadi tak suruh beli bakso, kamu ngilang. Nah. Ini namanya Barbie Racing. Barbie Racing. Barbie Oke, guys, Racing. kembali lagi di Hosbim. Kali ini kita akan mereview sebuah mobil yang namanya Barbie Racing. Barbie Racing. Barbie Racing aja. Barbie Racing aja ada aneh-aneh racing. Kenapa namanya Barbie? Sebenarnya sih inspirasi dulu kan aku suka nonton Barbie kan. Barbie sialan. Barbie Racing. Barbie terus karena aku kan sukanya kan emang aliranku racing. Terus aku gimana sih ya biar punya mobil tapi biar tetap kayak cewek, tapi tetap racing kan aku hobinya racing. Ya udah jadi ya. Aku sebelum ini sih tapi aku udah punya nama. Namanya Brio Ting Ting. Oh, Brio Ting Ting. Sebelum Barbie Racing Brio Ting Ting. Kenapa Brio Ting Ting? Jadi pertama kali turun dari dealer itu udah aku pakai buat balapan dan aku menang dapet juara 3. Ini Masih standar, cuma ganti knalpot aja WRD. loh, kok bisa? Bisa. Ya tergantung skill. Mobil metik gini bisa dipakai Mata matamu. Ini manual. Gua nggak bisa metik. Ini udah di-upgrade berarti? Upgrade. Giginya 7 dong. Berarti artinya ini sudah garapan bengkel yang khusus dipakai untuk racing gitu? Iya, ini dari garapan Semarang. Dulu aku di Gara GB6, terus aku di Air Pro.
gitu. Dan akhirnya sekarang kontes. kontes. Berarti berawal dari joki, terus habis itu ke modifikator Sebenarnya awalnya aku emang udah ikut komunitas, tapi komunitas mobil tua, Honda Civic Wonder Indonesia. Dari situ aku cuma modif-modif biasa lah, mobil-mobil zaman dulu, mobil-mobil tua. Terus mulailah aku tukar dengan ini Brio. Aku bingung nih, aku punya Brio, tapi mau kemana nih? Kalau aku mau ke stand aku males. Tapi jiwa aku emang udah racing kan dari dulu. Ya udah akhirnya aku pakai buat balapan itu. Akhirnya bisa sampai sekarang ke kontes, ke apa-apa gitu. Nah, buat teman-teman yang di rumah, ingat nggak videonya Housebeam yang sebelumnya kita membahas tentang stand? Kita lebih ke elegan ya. Sekarang kita lagi sama pakarnya racing di sini. Jadi salah satunya memang sih artinya bukan dari orang yang pintar juga sih aku, cuman memang aku lihat memang untuk di Bali bilang kalau segi racing apalagi ladies owner itu masih namanya Vivi yang kelihatan gitu. Jadi kebetulan Vivi itu adalah mantan saya dari Ora ya? Ora. Bukan, berarti Vivi itu adalah teman saya. Sahabat lah ya. Ya, sahabat. Kita sahabat baik, saking baiknya kita kadang mandi berdua. Enggak ya? Fitness. Fitnah itu. Nah, Vi, kalau boleh tahu nih, kan banyak nih yang di rumah tuh awam sama racing. Kenapa mobil itu bisa dikategorikan jadi racing? Itu syarat-syaratnya apa aja sih sebenarnya? Simple banget, kita nggak perlu kalau kayak statik ini ersas lah, apalah, apa namanya tuh, peleknya harus lebar gini-gini. Kalau racing mah enggak, R15, ngirit cuy. Oh, gitu. Loh. Budget kalau buat aku sih, menurut aku ya, dari aku sendiri sih budget minim tapi bisa keren. Dan itu yang membuat kamu lebih memilih ke racing. Terus juga lebih nyaman mobilnya gitu loh. Aku pernah nyobain Airsas, nggak tahu sih ya, tapi menurut aku sama teman beda apa enggak. Pernah cobain Airsas, memang sih keren katanya nyobain naik, turun ya kan. Tapi pas dinaikin tuh, aduh, enakan mobil gue dah, sumpah. Biarpun mobil gue cuma per potong aja ya, tapi itu udah enakan aja mobil gue. Berarti itu yang buat jadinya ke racing. Terus katanya Airsas juga gak bisa parkir sembarangan lah. Kalau gue aja bawa mobil aja sembarangan, model kayak alap-alap mau gimana? Sayang duit. Terus kalau misalnya Vivi bilang kalau dia itu awalnya tuh ke racing karena bisa terlihat keren untuk biaya yang low budget gitu misalnya. Menurut gue ya. Kok bisa langsung jadi joki gitu loh? Hobi. Gue seneng kenceng-kencengan. Berarti soalnya selain kakak gue juga dulu tuh joki motor tapi gue adanya ini ya gimana caranya lah gue punya mobil tapi bisa turun prestasi, bisa dapat prestasi juga gitu. Gue modif dari hobi tapi bisa dapat prestasi, jadi gue ke balap ya. Alhamdulillah lah dari balap itu gue dapat prestasi banyak banget gitu. Awalnya latihan balap tuh gimana? Ilegal? Enggak, drag-dragan. Enggak, itu jadi kamu melawan pemerintah. Enggak, itu gue punya temen di Semarang ya. Ada Farel, ada Catherine dari anak-anak. Buat Farel, Catherine kalau masih jomblo bisa chat. Ada Farel, ada Catherine, ada Nova Yoga. Pokoknya anak-anak dari Garage B6 Semarang. Itu yang ngajarin Vivi pertama. Ayo deh ikut latihan, ayo deh ini. Dan kumpulan. Bisa bawa mobil tuh ini yang pertama? Enggak, kalau bawa mobil pertama itu mobil bapak gue. Zaman dulu Kijang tahu. Kijang yang bawa steering tuh yang handremnya masih crack gitu, itu dah. Jadi baru ketemu sama teman-temannya baru di situ untuk belajar lebih ngedrag. Gitu. Iya, gue kan emang udah dari Semarang tuh udah banyak komunitas tuh emang gue tuh kebetulan kenal semua. Terus gue dari awalnya gue nganterin orang balapan sampai akhirnya gue bisa turun sendiri. Gitu. Mantap sekali, berarti sudah banyak race-race yang udah disambangi berarti di luar Bali lah ya, bilang. Surabaya sih paling banyak ya teman-teman Surabaya. Dan ini yang turun? Turun, ini tersering banget turun. Kalau untuk Vivi sih pernah juga balapan di Padang, balapan di mana ya, tapi itu join. Kalau untuk ini sih Surabaya, Jogja. Paling sering sih ini menang di Jogja. Dulu ini paling sering dapat itu di kelas 11 detik, jadi kelas kejurnas. 11 detik kejurnas? 11 detik. Nasional? Nasional. Itu juara juara 2 pernah, juara 3, 4 pernah, 5 pernah. Yang 1 yang belum pernah gue. Pernah ketemu sama Doni Tata? Doni Tata siapa tuh? Lu mah tak permana Doni Tata semua lu sebut. Nah, gue seneng banget itu pernah gue satu podium bareng sama legend. Jadi kalau di Semarang itu ada Pak Heri Agung, itu gue, iya Heri Agung tau kan dia, itu legend banget dan gue senang banget gue bisa podium bareng sama dia. Itu dah dari situ gue mulai semangat buat balapan. Luar binasa sekali. Binasa sekali aja.
Nah, untuk teman-teman yang di rumah, kalau misalnya mau tahu apa aja yang udah dimodif sama Vivi, kita bakal nanya dari segi pelek. Nah, Kalau pelek gue sekarang pakai TI37. TI37, Gue price ya? pernah pakai RPF, pernah pakai NK Tuning, Nah, pakai CE28, pakai Advent, terus pernah itu apa lagi berarti aku dari namanya? semuanya itu memang pelek-pelek racing ya? Pelek-pelek Artinya racing, NK. Rata-rata body, ET, Iya. besar kan gitu. Aku lebih seneng ke pelek racing. Selain enteng, karena kalau kita balapan kan butuh part-part yang enteng ya. Iya sih ya. Itu udah biar ini aku suka ini, terus banyak aku pakai Achilles. Achilles. Achilles 123S. Wah. 195 50 kayaknya. Ring berapa ini? Ring 15. Ring 15. Ring 15 semua sih peleknya. Ring 15 TI37 Rise. Nah, kalau sekarang tapi ini aku khususnya emang nggak buat balapan. Aku lebih lagi pengen tailuk. Oh. Karena kan lagi sekarang main kontes kan nggak ada balapan Iya. gitu. Tapi Tailuk itu juga agak-agak racing juga jatuhnya Iya kayak emang modifannya. banyak kan racing emang tailuk. Mas. Cuma nggak style drag, kalau kemarin kan pakai NK yang itu kan, kalau pakai ini berat bro buat balapan. Iya ya, berarti dari quality peleknya juga beda kalau untuk balapan kan itu ada yang ringan, ada yang ini. Kalau buat balapan aku lebih seneng yang kemarin NK Tuning. Enteng banget. Terus warna, kenapa pink? Ini dari aku Kenapa nggak hitam, invisible, itu merah kan marun, kuning stabilo, hijau suka. stabilo? Sebelumnya aku pernah Tosca. Jadi sebelum pink ini tuh aku udah Tosca. Jadi kamu Tosca sama aku? Ini Oh iya, tak kira suka. Ternyata Tosca. enggak, aku nggak suka warna Tosca ya. Jadi sebelumnya kan Tosca, terus habis itu aku ke Tabanan Stiker. Nah. Tahu kan Tabanan Stiker Bali Ya. kan? Nah, aku Om, jadi di sana aku minta desain. Om minta dong minta saran. Nah, enaknya apa ya? Aku pengen tetap racing, tapi juga bisa tetap cantik aku gitu. Terus tapi temanya Barbie racingnya udah kasih warna pink aja. Terus aku juga oh iya ya. Kan jarang tuh pink ini, terus dibilang kasih cutting grafis aja, jadi tetap dapat kesan racingnya gitu. Berarti ini dari Tabanan Stiker juga nih Dari cutting-cuttingnya Tabanan nih. Stiker, semua dari Tabanan Stiker. Vivi Permana. Ya, 58-nya apa? mapan artinya. 58 itu nomor start aku. Aku taunya 26 Apa tuh? BF. Goblok. Nggak 58. Aku kalau daftar 57 nomor, misalnya aku ikut dua nomor ya, 57 sama 58 artinya maju mapan. Bukan 69. Bukan. Oh. Lu ini banget sih. Berarti ini dari Tabanan Stiker. Stiker ini dari untuk cuttingnya. wrappingnya. Jadi Vivi Permana ini memilih warna pink karena memang biar kelihatan tercantik gitu. Ya emang sih kasih orangnya lah. cantik ya, tapi Kayak Barbie. kasihan jomblo. Anjay. Bagi yang mau nomornya Vivi bisa chat aja, nanti tinggal subscribe aja channelnya Vivi Permana dan Hostbim, nanti dapat Barbie nomor Racing WA. Channel. Oh ya, Barbie Racing Channel dan Hostbim, nanti dapat nomor WA-nya Vivi ya. Kalau 2 jam berapa? Omi dong. Nah, balik kita bakal nge-review dalamnya nih, Bi. Jadi gue kasih bordes belakangnya kan, memang kalau gue balapan kan nggak pasang jok ya. Terus gue bingung nih biar rapi tapi tetap dapat kesan racingnya tuh gimana. Akhirnya gue pasang bordes di belakang. Ini gue pasangnya di MG Garage. MG Garage. Iya, MG Garage. Gue pasang bordes ini di MG Garage. Kalau Jadi- ini dikasih tikar merah, tidur di sini bisa? Bisa, gue kan kalau balapan gitu. Teman gue di depan, gue di belakang pakai tiker. Berarti ini fungsinya untuk biar pemandangannya jok belakangnya kan dicabut biar pemandangannya lebih bagus dan membuat mobil lebih ringan. berarti Iya, gitu. soalnya kan kalau dicabut kan kayak bolong, tau gak sih? Tau kan? Nah, bagasinya sini tuh kayak bolong. Soalnya ada tempat buat bannya itu. Jadi itu pakai bordes. Bordes, jadi biar rata aja, terus biar rapi gitu. Terus gue kasih harness bar belakang. Gue nggak pakai roll bar. X-bar juga gue lepas, jadi gue cuma pakai harness bar Ini aja. harness bar. Ini namanya harness bar. Jadi Harness kalau bar. pernah naik roller coaster, itu ada yang megang di tangannya Iya, gitu iya, ya. benar-benar. Ini kayak gini berarti ya. Oh. Nah, ini dah. Sambil ngiler gini. Oh enggak. Nggak. Gue pakai harness bar, terus joknya gue pakai bright, sabuknya gue kasih 4 titik Takata. Yang seatbeltnya tuh Ya. pakai Takata 4 titik. Terus gue kasih takometer di depannya tuh, indikator takometer tuh. Takometernya nih, takometernya. Gimana? Tuh takometernya. Yang itu. Nah. Terus ini ada indikatornya dari Devi. Ini ada satu nih. Yang ini indikator emang gak nyambung. Tapi Nah. emang sengaja gue pasang karena ini kenang-kenangan. Oh, ada kenangannya. Ada kenangannya. Dari Teman gue. dari Teman gue. dari Teman gue. Kenangannya dari teman gue. Emang sengaja. Pada nanya sih, ngapain sih nggak lu lepas gini. Jangan pemberian orang pertama kali ketika gue belum punya indikator dan takometer.
Jadi nggak bakal gue lepas, itu kenang-kenangan banget. Dan gue Dan ngerasa sekarang orangnya di mana? orang tua hilang itu di Bali. Di Bali? Dia baik banget. Dia baik banget. Gue nggak mau sebut nama ya, mungkin daripada nanti jadi pembicaraan gitu. Dia baik banget. Tapi aku kan nanya, Kre ada lu tau nggak yang jalin dekatan di Bali? Bilang gitu. Nggak ini nggak tahu, beli aja di luar. Terus ini aku ada nih, aku kasih. Di situ kayak gimana ya, dia ngasih tuh kayak berarti kan dia peduli gitu sama gue. Dari situ dah, gue nggak bakal jual ini dah. Itu tuh ibaratnya tuh kenangan banget. Di Bali ada orang yang nggak kenal sama gue tapi baik banget ke gue. Dan dari semua ini, dari semua yang udah kita bahas, pelek, ban sama yang lain-lain, untuk racing belum mesin ya, belum mesin. Untuk racing sampai jadi seperti ini sudah habis berapa sih? Berapa ya? Soalnya gue modelnya nyicil kuy. Iya, artinya jadi dari sedikit demi sedikit. Pelek dulu lah, dulu beli berapa? Pelek dulu sebenarnya awalnya gue di endorse sama mantan gue. Di endorse sama mantan gue. Peleknya di endorse sama mantan. Terus sama bannya. Ban gue beli sendiri sih. Ban gue beli sendiri. Beli sendiri baru. Pelek di endorse sama mantan. Terus knalpot dari ORD itu sekitar 4 jutaan. Ya hampir 5 juta lah. Pelek tuh udah knalpot tuh udah 5 jutaan. Terus spoiler udah ganti berapa kali ya. Dan kita belum lihat juga knalpotnya nih. Knalpot yang 5 juta. Full set soalnya. Ini full set dompet, front pipe, muffler, resonator. Tapi resonatornya udah gue lepas. Dompet, front pipe, muffler, resonator. Sekitar 5 juta. Dan kita bisa lihat aja dari dekanya ini. Dari dekanya ini sudah menandakan bahwa Vivi itu berasal dari Hemarang. Hemarang. Ini dari mana? Ini Semarang. Kalau di Bali plat H itu Tabanan. Kok bisa? Iya. Kok bisa enggak? Ini hanya. PR Permana. Oh gitu. Okta Permana. Sama sih, Wih. Emang kamu siapa sih? Tapi ini dan apa sih fungsinya juga? Ini juga kenangan nih dari temen gue. Bumper ini dari temen gue juga. Jadi gue ada bumper potong nih, mau nggak lo pakai? Yaudah deh gue pakai. Berarti ini bukan bumper aslinya? Bukan bumper asli. Bumper aslinya ada di MG Garage. Oh. Makanya ini kayak udah sobek gini bodo amat. Gue misalnya masih punya bumper aslinya gitu. Gue sengaja emang nggak mau motong-motong barang orinya gitu. Kita bisa lihat di sini ya teman-teman ya. Banyak sekali ada supporternya di sini. Ya, ini dari Serbuk Racing Team Surabaya. Ini Honda Gang itu untuk seluruh Indonesia ada. Terus ini Erto ini tim gue balapan. Yang ini Barbie nama gue. Ini customize ini bukan customize Bali ya, tapi customize Solo. Gue ikutnya customize Solo. Dan cuma kan kalau customize kan banyak kan di seluruh Indonesia ada. Ada dari Central Autoline, ada ABC, ada juga MG Gerit, mobil Ain Kuma. Apa sih ini artinya? Ain Kuma mobilku terserah aku. Gitu. Makanya kan mobil ini terserah gue. Pacarku terserah aku. Sakarmu. Dan ini Nganga. NGK. Oh iya. Ini kayak busi itu loh, busi itu loh. NGK, pas kita dapat eventnya nih ya di Bali ya. Iya kan gue yang MC kan kemarin itu. MC juga. MC juga guys. Nah jadi sebelum ke mesin nih, sebelum kita ngutak-ngatik ke mesin, kira-kira kalau misalnya anggap dah dari segi harga normalnya, bukan di endorse bilang, kalau ditotalin itu dari semua-muanya belum ke mesin sendiri itu kira-kira berapa kalau untuk teman-teman di rumah nih yang pengen modif untuk jadi kayak gini. Untuk tampilannya ada belum mesin. Kira-kira ada habis berapa? Berapa ya? Soalnya gue kan udah gonta-ganti ini 80 mungkin. Sekitaran 80 ya, belum mesin ya. 80. Itulah kenapa kalau misalnya di racing kita bisa dapetin tampilan seperti ini. Kalau misalnya kita main di elegan 80 itu udah di mesin. Udah di mesin itu? Udah di mesin. Itu udah di mesin 80. Itu kenapa dibilang racing kencang tapi tetap keren. Karena itu kalau misalnya kalian di rumah itu main di elegan 80 itu cuma mentok beli velg sama audio. Makanya mending racing murah. Audio sama velg ya. Untuk harga segitu ya. Kalau misalnya di racing kalian udah bisa dapat mobil keren kayak gini. Bisa ganti-ganti lagi. Itu udah aku ganti-ganti dari awal loh. Dari awal aku mulai modif pertama sampai ini 80 lah. Dan ini homemade. Ini aku beli ini biasanya kalau orang jualan martabak di sini nggak sih? Ini ada bisa beli di WP Auto Shop. Bisa lewat gue juga bisa. WP Auto Shop Semarang. Ini dari WP Auto Shop. Sekarang yang kita tunggu-tunggu kita bakal review mesinnya sekarang. Yuk, bisa dibuka nggak? Bisa dibuka bisa. Spionnya.
Dah. Kok ini goblok? Kotor ya. Ini mesinnya. Jadi ini Mesin. oil packnya ini sini ya. Terus ini mega resin. Aku juga nggak begitu paham sih dress am ini karena aku kasih gini tuh sebenarnya karena kontes. Ini juga banyak banget endorse dari teman-teman nih, dia di Bongkre. Terus ini aku beli di Umar, salah satu anak Brio di Umar Semarang. Bakri? Bukan, Umar. Dia tuh racingnya Semarang dulu, Brio juga. Ini karbon. Sini dari teman-teman customer Semarang. Customer Semarang. Ini karbon, aku karbon di ABC. Aku karbon di ABC apa sih namanya? ABC Hidrografik Semarang. Berarti ini karbon di ABC Hidrografik Semarang, ya. Terus nah ini fungsinya buat apa? Melindungi. Ini termasuk roll bar maksudnya? Ya hampir sama sih, cuma ini namanya strut bar. Strut bar. Strut bar. Fungsinya? Fungsinya kalau ini sih melindungi ya, kalau misalnya pas ada iya. apa namanya sih? Crash gitu Ya, kan. crash. Kamu pernah Jadi lihat nggak sih yang video jazz yang dia pasang roll bar terus dia crash tapi mobilnya nggak peyok karena ada roll barnya itu. Ini Fungsinya kan berarti itu. untuk keamanan. Keamanan juga. Makanya kenapa kalau pas kita kontes kan pasti dilihat nih, diginiin. Kan katanya sih biar ini itu. Terus ini porting sama remap. Nah, itu yang kita nggak ngerti. Vi, bisa jelasin nggak, Vi? Untuk di mesin, itu kan kamu balap nih. Mesin yang udah kamu upgrade kayak gini itu buat mobil tuh jadi kayak gimana jadinya? Power, nambah power. Powernya, Jadi berarti menuju ke kecepatan sekian tuh bisa lebih cepat gitu maksudnya? Jadi sebelum aku porting sama remap itu cuma setting knalpot aja ya, itu tuh aku 11 detik. Setelah aku porting sama remap 11 detik, setelah jarak? aku 201 m. 201 meter, 201 meter 11 detik. Iya, terus habis itu setelah aku upgrade porting sama remap jadi 10,5. Best time aku kemarin terakhir 10,4 detik. 10,4 detik itu 201 meter? Iya, terus karena kan aku kan ikutnya emang bracket ya, aku emang sengaja ikut bracket yang itu yang 10,4. Jadi aku nggak upgrade lagi, nggak aku pasang dashback, nggak aku karena sayang. Itu udah pas waktunya gitu loh. Nah, mungkin banyak teman-teman yang juga penasaran ya, karena dari segi racing itu pastinya nggak jauh-jauh dari yang namanya knalpot brong. Mempengaruhi nggak sih itu di kecepatan? Iya, settingan kenapa kalau menurut aku juga mempengaruhi ya. Salah-salah nyeting ngempos. Pernah nggak sih lo ngasain waktu narik mau gigi kedua tuh mobil gitu? Iya. Nah, kalau aku ngerasain di punya aku ini settingan knalpot aku itu 1-2 tuh mobil kayak loncat, ngerti nggak sih? Gitu. Anggapannya kayak gini berarti kayak motor yang lansamnya diatur tuh, jadi dicepetin, jadi walaupun gigi satu belum ngegas, udah. Iya, gitu. Jadi mempengaruhi juga. Mempengaruhi, soalnya aku pernah sama temanku nih ya. Aku kan nggak pakai resonator, dia pakai resonator, tapi nggak tahu juga ya settingan orang kan beda-beda. Aku nggak pakai resonator, pakai pipa ori, dia pakai resonator. Pas kita main nih sama Brio, aku tuh 1-2 tuh bisa nguk gitu mobilnya, tapi punyanya dia tuh kayak ngepas gitu. Tapi kalau udah jarak jauh dia baru bisa kencang. Itu menurut aku sih ngaruh, padahal kita settingannya sama. Jadi memang mempengaruhi, memangnya artinya gini, untuk kalian yang di rumah yang pengen main ke racing, itu mungkin kalau kalian belum ketemu sama ahlinya lah, bilang ya anggapannya kayak joki, kayak Vivi, belum ketemu sama bengkel yang bisa ngasih kalian edukasi, mending dah kalian dulu untuk memulai di racing look aja sih sebenarnya ya. Gampang soalnya Ya. gitu loh, terus juga simple sebenarnya. Takutnya kan juga bahaya kalau misalnya dia nggak tahu di setting gitu, walaupun punya uang di setting langsung racing mesin dan lain sebagainya, bawa di jalan itu nggak tahu powernya seberapa, itu susah ngaturnya juga gitu. Terus aku yang paling penting tuh kaki-kaki ya. Aku pasang coilover kaki-kaki tuh di Billy SC Garage. Billy dari SC Garage. SC Garage ya, aku pasang di situ coilover segala macam. Lumayan lah enak kaki-kakiku. Soalnya kan aku kan memang mobil ini tuh nggak cuma di Bali aja. Jadi kadang aku pulang ke Semarang sendiri, terus kemana sendiri ya, terabas lah pokoknya mobil berangkat balapan ya. Jalan aja nggak pakai towing. Berarti ketika kalau misalnya ada job untuk drag race, itu berarti setting lagi mobilnya ini berarti gitu? Iya harus. Berarti ini yang sekarang di setting ini lebih ke untuk daily gitu berarti ya? Daily. Aku juga udah bilang sama mekaniknya, Mas kalau bisa
porting remat tapi tetap bisa buat harian aku gitu. Oh ya tenang, bisa. Nyatanya aku bolak-balik Semarang, Bali biasa aja mestinya. Yang penting kita tetap rajin ganti oli. Sering ngebut nggak di jalan? Tahu lah. Kalau dari Denpasar sampai ke Gilimanuk berapa jam ya, Sa? 3 jam. 3 jam. Nggak Itu nyampe kalau sih. ngebut? Nggak nyampe sih. Nggak nyampe. 2,5 Heeh. dari Denpasar? Heeh. Padahal yang lain 6 jam ya? Itu kamu kecepatan berapa di jalan tuh? Tahu aku kalau pas di tol aja balik ke Semarang nih ya, itu kecepatan 120 140. Soalnya kan lurus aja, trek lurus aja. Terus aku kalau berhenti itu ngantuk. Ini mending nggak berhenti. Kalau pas pulang ke Semarang ya, 120 40 kan aku sering tuh bikin story tuh 140 120 gitu. Audio hidupin kenceng, ngerokok. Dah, mantep lurus, penting tekan, penting yakin. Yang penting ada BPJS ya? Nggak punya BPJS gue. Allianz? Hah? Allianz? Punya. Yang penting sama doa keluarga ya? Nah, lagi satu nih. Banyak yang nanya, mungkin kalau misalnya dari racing itu untuk kalangan yang masih baru-baru mudik, mungkin mereka masih berpikir tentang borosnya bensin. Enggak aku waktu masih, yang penting mesin nggak diapa-apain ya. Aku waktu masih standar tuh bensin buat pulang ke Semarang tuh cuma 350.000. Dan sekarang habis aku porting remat 700.000. 700 berangkat pulang ke Semarang toh. Ada power, ada kecepatan, ada juga yang harus dibayar berarti ya. Iya, boros banget sumpah. Tapi tergantung juga ya kita. Kalau aku kan soalnya open filter juga. Emang aku nggak beli open filternya. Yeah. Cuma ini filter di dalam tuh aku lepas. Soalnya bilang enteng kan kalau di jalan. Nah, dan untuk perawatan ini sendiri? Perawatan aku di Andre. Oh, artinya servis memang ke Andre gitu? Ke Andre, ke Mas Andre itu. Namanya apa ya? Lupa aku bengkelnya. Pokoknya Iya, ada. yang penting Aku sama Mas Andre selama di artinya Bali ya. Sudah ada yang khusus untuk nyeting mobilnya kan tadi aku gitu? udah percaya sama bengkelnya Mas Andre kalau untuk di Bali. Kalau untuk di Semarang aku di Air Pro. Kalau Proji ini aku dari Bali. Bali Central Autolike. Aku peka. Kalau Proji ini aku dari Bali Central Autolike. Kayaknya nggak standar ya gitu. Dari Bali Central Autolike. Bali Central Autolike. Nah, kalau mau cari Proji bisa di Bali Central Autolike. Berarti Vi, yang dari segi racing, anggapannya dari kita review udah semuanya ini dari segi racing ya. Berarti memang racing itu memang tertuju pada yang pertama power. Kalau misalnya memang mau proper untuk drag race kan itu bilang power, juga kita harus upgrade mesin. Iya, knalpot mesin juga yang terutama sih ya. Dan bagi teman-teman yang di rumah juga kalau misalnya berpikir untuk wah gimana nih bensinnya, kalian bisa nyari tema racing look kalau misalnya kalian mau untuk mesin tetap standar tapi tetap tampilannya racing gitu. Lebih gampang lah, lebih mau keren bisa dengan budget minim itu ya racing look menurut gue. Terus habis itu kalau untuk yang terakhir supaya mempertegas nih dari semua segala jenis drag dan kontes prestasi apa aja yang udah diimbangi sampai saat ini? Kontes, kalau untuk drag race lumayan sih ya, aku udah banyak piala di rumah. Terus kalau untuk kontes aku juga udah lumayan sih. Kalau untuk dari drag race, kontes yang paling besar yang kamu ikuti atau kontes yang paling berkesan salah satunya tuh apa? Drag race yang paling berkesan itu? Paling berkesan itu udah ketika gue podium sama salah satu legend idola gue itu. Pas itu? Itu gue juara 2, dia juara 1. Kita bener-bener atas bawah, itu udah puji Tuhan sekali karena lawan gue tuh 300 peserta. 300 peserta? Dan itu kamu juara 2? Serius? Itu gue cewek sendiri. Oh jadi dalam drag itu nggak ada cewek cowok gitu ya? Sama semua? Sama. Untuk 11 detik itu kita sama. Terus kalau untuk di kontes, gue seneng banget deh itu bisa gabung sama anak custom Solo di acara Hin Bali. Hin Semarang. Hin Semarang. Jadi itu gue dapat 5 piala. 5 piala di Hin Semarang, dia udah menyambangin 5 piala. Itu di kontes untuk yang racing ya berarti ya, untuk kontes racing. Nah lagi satu nih, pesan dan kesan atau tips nih. Vi punya tips nggak buat teman-teman di rumah yang baru pengen masuk ke dunia modifikasi? Oke, buat teman-teman di rumah, teman-teman kalau kita mau modifikasi tuh yang penting udah dari hobi kita sendiri ya, dan jangan pernah ngikutin ambisi. Karena kalau udah kita ngikutin ambisi, kita nggak ngikutin hobi sesuai kemampuan kita, jadinya ambiar. Bener nggak? Bener. Dan satu lagi, tetap ingat kata-kata dari host BIM channel itu, modifikasi itu bukan hanya sekedar punya uang dan kita modifikasi. Modifikasi itu harus yang namanya proper, sesuai dengan tema. Karena apa? Kalau modifikasi itu bebas, nggak sesuai tema, untuk apa ada juri kan gitu ya?
Itu. Dan buat teman-teman di rumah juga jangan sampai salah untuk memodifikasi, jangan sampai dibilang kalau orang-orang di modifikator salah itu jalan. Salah jalan. Kalau hitsnya itu dibilang richer. Nah, tiba-tiba mobil kayak gini ada strobonya di atas, gitu. Ada polisi-polisi itu hati-hati jangan sampai kayak gitu ya. Nanti masukin the racer. Dan juga tetap jangan lupa untuk like and subscribe channel dari Hostbeam Channel dan Barbie Racing Channel. Oke, Bi, thank you. Thank you ya, Bim. Iya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nah, halo Hostbeam Channel. Ingat nggak pas itu tuh mobilnya aku dicoret-coret? Sebenarnya gedeg masih. Masalahnya nggak bisa aku digituin deh. Makanya podcast nih sekarang nih sebenarnya udah males aku. Cuman gara-gara apa itu namanya, sakit kena gitu loh. Udah aja mau hilang, cuman kan nggak gitu caranya. Menurutku, kalau menurutmu gini ya terserah. Artinya aku mau balas dendam sini. Ini aku udah ngajak bengkel satu. Nah, pokoknya nanti Don, ini buat dokumentasi nih. Jangan main-main sama Hostbeam. Nanti buat dokumentasi apa? Nanti kan aku podcast. Vivi kan datang. Pas Vivi datang, nanti aku suruh mobilnya parkir di sini di samping. Jadi nanti pas mobilnya parkir di samping nih, aku sama kruku yang lain, Vivi kan nggak tahu tuh kamu kruku tuh. Nanti udah di samping, aku udah selesai podcast, aku bakal ajak Vivi diam di wantilannya tuh. Jadi nanti kalau pas di wantilannya tuh, ban belakang kan nggak begitu kelihatan mobilnya kayak dicopot tuh, tinggal dongkrak, hati-hati jauh kan. Cabut dah bannya satu, taruh, tinggal dah pulang. Ya, sip. Serius nih? Serius. Udah, aku tanggung jawab. Mobilku dicoret-coret masalahnya, Cuk. Lengoh aku sebenarnya digituin. Gak apa-apa, dapat dendam. Cuman gimana boleh ngeprank tapi tahu etika dong, itu loh maksudnya. Iyalah. Ya. Makasih, Don. Ini buat dokumentasi nih, hadiah buat kamu, pintar, Vi. Tinggal dia. Balik, Vi. Balik dia. Davi.